bertemu lagi dengan Kak Ica. Pada video kali ini, saya akan dibantu oleh Kak Devi akan membahas tentang getaran. Menurut kalian, apa sih getaran itu? Ya, betul. Getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik pada titik setimbang. Contoh dari peristiwa getaran adalah pertama, saat senar gitar dipetik. Saat senar gitar dipetik, maka akan menghasilkan getaran, sehingga akan menghasilkan bunyi. Kedua, saat terjadi gempa bumi. Nah, saat terjadi gempa bumi, lapisan bebatuan pada kulit bumi akan bergerak, sehingga akan menghasilkan getaran. Dan rumah-rumah, perkantoran akan berguncang. Yang ketiga adalah pada permainan yoyo. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan permainan ini? Ya, namanya permainan yoyo. Peristiwa getaran pada gerak permainan yoyo ini yaitu terjadi ketika gerak bolak-balik pada permainan yoyo. Saat kalian bermain yoyo, maka yoyo dengan tali yang lebih pendek akan lebih cepat mengayunnya daripada yoyo dengan tali yang lebih panjang. Hah? Mengapa demikian? Ya, ini karena ada hubungannya dengan periode dan frekuensi getaran yang akan dibahas selanjutnya. Perhatikan gerak bandul pada aplikasi pad berikut ini. Bolak-balik, begitu terus. Nah, gerakan bolak-balik seperti ini dikenal dengan istilah getaran. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik setimbang. Bukan hanya bandul saja yang bisa bergerak bolak-balik. Pegas pun jika diberi beban seperti ini bisa bergerak bolak-balik juga. Sekarang kita fokus ke bandul dulu ya. Pada saat bandul ini diam, artinya berada pada titik setimbang. Nah, sekarang mari kita tarik bandul ke sebelah kanan, kemudian lepaskan. Pada saat kita menarik ke kanan dan bandul tersebut kembali ke kanan, itu artinya bandul telah melakukan satu getaran. Perhatikan cara menghitung getarannya ya. 1, 2, 3, 4, seperti itu ya. Untuk mempermudah, kita gunakan huruf bantu ya. Misalnya, saat setimbang diberi huruf B, sebelah kiri huruf A, dan sebelah kanan huruf C. Satu getaran jika dimulai dari kiri adalah A, B, C, B, A. Ingat ya, dari kiri kembali ke kiri, atau dari A kembali ke A lagi. Jika dimulai dari C, maka satu getaran adalah C, B, A, B, C. Sudah paham sampai sini? Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Devi mengenai besaran pada getaran. Hal lain yang harus kita ketahui dari getaran adalah satuan dan besaran dalam getaran. Yang pertama adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Ya, frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Frekuensi ini dilambangkan dengan F. Rumus frekuensi adalah N per T. N adalah jumlah getaran dan T adalah waktu. Satuannya adalah Hertz. Yang kedua adalah periode. Periode adalah
waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran. Periode ini dilambangkan dengan huruf T besar. Rumus periode adalah T sama dengan T kecil per N, di mana T kecil adalah waktu dan N adalah banyaknya getaran. Satuan dari periode adalah sekon atau detik. Nah, adik-adik perlu diingat ya, frekuensi adalah jumlah getaran dalam waktu 1 detik, sedangkan periode adalah jumlah waktu yang diperlukan getaran dalam menempuh 1 kali getaran. Jadi, frekuensi dan periode berbanding terbalik. Jika kita mengetahui periodenya terlebih dahulu, maka kita dapat mencari frekuensi dengan rumus F sama dengan 1/T. Namun, jika kita mengetahui frekuensinya terlebih dahulu, maka kita dapat mencari periode dengan rumus T sama dengan 1/F. Yang ketiga adalah simpangan. Simpangan adalah jarak dari titik setimbangnya, yaitu dari A ke B atau bisa juga dari B ke C. Diingat-ingat ya. Yang keempat adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang, yaitu dari A ke C. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita menentukan N atau banyaknya getaran. Cara melihatnya adalah dari awal getarannya. Misal, bandul bergerak dari A, maka bandul tersebut harus kembali lagi ke A, atau A, B, C, B, A. Maka bandul tersebut dikatakan melakukan 1 kali getaran. Jika bandul bergerak dari A, B, C, maka bandul tersebut melakukan setengah kali getaran. Namun, jika bandul bergerak dari A, B, C, kemudian berhenti ke B, maka bandul tersebut melakukan 3/4 getaran. Nah, berikut ini contoh soal dari getaran. Pada soal tersebut, kita disuruh mencari periode, frekuensi, dan jarak 1 getaran. Bagaimana kita mengerjakannya? Nah, untuk menjawab soal pertama yaitu periode, perlu kita ketahui bahwa dalam soal sudah dijelaskan bahwa T, waktu yang diperlukan adalah 3 sekon, sedangkan N atau jumlah getaran dapat kita ketahui dari getaran yang bergerak dari A, B, C, B. Nah, kita kan sudah belajar bahwa jumlah getaran dari A, B, C, B itu ada 3/4 getaran. Sehingga kita dapat mengetahui periode dari penggaris yang bergetar ini adalah T besar sama dengan T kecil per N. T kecil adalah waktu, jadi tulis 3 per N adalah jumlah getaran, maka kita tulis 3/4, sehingga didapatkan hasil 4 sekon. Yang kedua adalah frekuensi. Nah, tadi kan yang pertama kita sudah mengetahui periodenya adalah 4 sekon, maka kita dapat mencari frekuensi dengan rumus F sama dengan 1/T, sama dengan 1/4, sama dengan 0,25 Hz. Yang ketiga adalah jarak 1 getaran. Bagaimana cara kita menjawabnya soal ketiga ini? Nah, tadi kan di soal sudah diketahui bahwa jarak A ke C adalah 4 cm. Nah, itu kan termasuk setengah getaran. Jadi, untuk 1 getarannya, maka jaraknya adalah 8 cm. Nah, contoh soal kedua ini bisa kalian kerjakan di rumah ya, sebagai latihan agar kalian lebih mengerti mengenai materi getaran. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.